طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله مجزل العطاء ومسبغ النعم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو الفضل والإحسان والجود والكرم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد العرب والعجم، المخصوص من ربه على الكريم. ثم الصلاة والسلام على آله أهل المكارم والشيم، وعلى أصحابه مصابيح الدجى والظلم، وعلى كل من جاء بعدهم مقتفيا آثارهم، وقد خلا قلبه من الغل للمؤمنين والسليم. الحمد لله، أخواتي في الدين وإخواني في الله، أعزنا الله وإياكم وبارك فيكم. Insya Allah kita akan membahas terkait tentang persiapan sebelum masuk Libya. Mungkin di antara kita sudah mendaftar Libya yang beberapa kali. Ini bukan yang pertama kali. Mungkin. Dan Masya Allah, ketika orang tersebut tidak menyerah ketika percobaan pertama dia gagal, kemudian terus dia mencoba untuk mendaftarkan diri di percobaan atau kesempatan kedua. Kemudian enggak lagi, lanjut ke kesempatan ketiga dan seterusnya sampai dia lulus. Itu menunjukkan bahwasanya keseriusan dan keinginan dan kesabaran beliau dalam uh, mendaftarkan dirinya untuk belajar di kampus yang mubarak ini, insyaallah ta'ala. Tapi insya Allah kita langsung langsung saja membahas apa sih persiapan yang harus kita persiapkan dari jauh hari sebelum kita melangkahkan kaki kita untuk belajar di Ma'had Al-Ulum. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Ma'hadul Ulum pusatnya adalah di Jakarta. Memiliki 3 cabang. Ada di Surabaya, Medan, dan Aceh. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekhususan tersendiri. Kurikulum sama, akan tetapi ada perbedaan baik itu di lingkungannya, teman-temannya, sakofahnya, itu berbeda-beda. Tapi yang pertama adalah apa niat kita. Kenapa kita daftar di Libya? Tujuan kita daftar di Libya itu untuk apa? Apakah untuk mendapatkan mukafaah? Atau untuk gaya-gaya? Atau gengsian? Bukan gengsi, akan tapi ingin pamer, ah saya bisa nih, kuliah di Libya, keren banget. Apakah niatnya untuk itu? Seharusnya enggak. Niat kita adalah untuk mengangkat kebodohan pada diri kita dan juga mengangkat kebodohan dari orang lain. Tujuannya adalah kita untuk belajar, untuk mendapatkan keridhaan Allah Jalla wa'ala, untuk
membekali diri, kemudian mengajarkan orang yang banyak, mendapatkan ilmu yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Maka niatkan. Dalam Kitabul Ilm, karangan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau menuliskan seharusnya seorang penuntut ilmu itu meniatkan ketika dia belajar adalah untuk mengangkat kebodohan dari dirinya dan orang lain. Setelah dia mengikhlaskan niat kepada Allah Jalla wa'ala. Karena antum insya Allah akan diberikan kemudahan sesuai dengan niat antum. Kalau antum niat ikhlas, ingin belajar di kampus ini, insya Allah akan Allah berikan kemudahan untuk melaluinya. Walaupun ada drama, mungkin kesulitan atau apa, pasti ada jalan keluar yang Allah berikan. Dan balasan sesuai dengan kesungguhan kita. Balasan sesuai dengan cobaan yang kita dapat. Al-jaza ma'a i'zamil jaza ma'a bala. Besarnya balasan sesuai dengan besarnya ujian yang kita hadapi. Ketika kita semakin besar ujiannya, cobaannya ketika mendaftar, maka balasannya insya Allah akan semakin besar juga. Nah, itu yang harus dipastikan kembali. Dan kita terus memperbaiki niat kita. Mungkin di awal kita masuk di PIA, niatnya udah bagus, ikhlas karena Allah, ingin mengangkat kebodohan dari diri kita dan orang lain. Di tengah jalan, niat itu berubah. Itu sangat wajar. Para ulama saja mengatakan, ma'alajtu syai'an. Saya tidak mendapati sesuatu yang susah banget saya obati daripada niat. Li'annaha tataqallabu alaih. Karena niat itu sering berubah-ubah. Hari ini niatnya seperti ini, besoknya berubah lagi. Maka harus kita tajdid niat, memperbaiki, memperbarui niat kita setiap hari. Ketika kita merasa niat kita sudah lenceng, maka ubah kembali. Benarkan, benarkan lagi niat kita. Perbaiki lagi, luruskan. Tapi seperti itu. Lanjut ke poin yang kedua. Banyak yang berdoa, tawassul dengan amal yang saleh. Banyak berdoa. Betapa agungnya kalau kita perhatikan doa itu. Ja'a fil athar, datang pada sebuah athar, la yughayyiru at-taqdir, disebutkan diantaranya ad-doa. Nggak ada yang bisa merubah takdir, salah satunya kecuali dengan doa. Kita berdoa. Dan yakin dengan doa tersebut. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah. Dan yakinlah bahwasanya Allah akan ijabah doa tersebut. Dan Allah sesuai dengan prasangka para hambanya. Ahsinil dhanna billahi jalla wa'ala. Berbaik sangkalah kepada Allah Azza wa Jalla. Bahwasanya Allah benar-benar atau Allah pasti akan kabulkan doa antum. Kemudian kalau diperhatikan pengalaman anak, kalau ditanya terkait tentang persiapan itu sangat sangat sedikit. Ketika anak masuk atau mendaftar di Fakultas Syariah,
Ana berdoa, terus ana berdoa di sujud, salat sunnah, dan yang lainnya di waktu-waktu mustajab. Sehingga sampai pun ana sudah mendapati kabar kelulusan di siang hari itu, di sore harinya di waktu maghrib, doa tersebut masih ana ucapin tanpa sadar, menunjukkan bahwasanya doa tersebut sering ana panjatkan. Ana berdoa, Allahumma ja'alni min maqbulin atau minal maqbulin fi hadzal ma'had. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang lulus di kampus ini. Waj'alni waj'al hadza wasilatan li akuna da'iyan ila Allah jalla wa ala. Dan jadikanlah ini sebagai wasilah agar ana bisa menjadi seorang dai, jadi seorang pendakwah yang mendakwahkan Islam yang bisa bermanfaat bagi umat Islam. Bisa mungkin antum terapkan doa seperti itu. Dan alhamdulillah ana bisa lulus di qism syariah dengan taufik dari Allah Jalla wa Ala. Di antaranya sebab dengan ana sering berdoa. Dan kalau antum perhatikan lagi, coba antum berdoa dan yakin dengan doa antum bahwasanya pasti akan diijabah, dan lihat pasti ada hasilnya. Coba antum perhatikan. Bedakan doa antum yang antum yakin terus menerus untuk memanjatkan dibandingkan doa sekedar doa saja tanpa menghadirkan hati. Lihat perbedaan. Dan juga bertawasul dengan amal yang saleh. Ini bertawasul yang dibolehkan. Ketika kita ingin membantu teman, misalnya, ya Allah, tadi saya membantu fulan untuk mendaftar di kampus, maka mudahkanlah aku lulus di kampus ini. Dan seterusnya, tawasul-tawasul amal soleh yang lainnya. Kemudian yang ketiga, termasuk yang sangat penting, perbanyak latihan latihan ngomong. Perbanyak latihan ngomong. Misalnya antum dengan hiwar, dengan bercakap dengan teman-temannya, atau mencari orang-orang Arab misalnya untuk diajak latihan ngomong, atau ngomong sendiri silahkan. Intinya kita berbanyak latihan ngomong, berbicara muhadatsah dengan berbahasa Arab. Ini tujuannya yang pertama adalah untuk memudahkan kita nanti di ujian syafahi. Karena ini adalah bekal yang sangat dibutuhkan ketika ujian syafahi.
Karena tujuan ujian syafai salah satunya dan yang paling besar adalah untuk melihat kemampuan bahasa kita. Apakah sudah siap untuk dimasukkan di perkuliahan, yang dimana perkuliahan tersebut full dengan berbahasa Arab. Maka itu akan dilihat nanti di ujian syafahinya. Seberapa jauh kemampuan kita dalam bahasa bahasa Arab. Allahu Akbar. Kemudian yang kedua, akan membantu antum juga ketika di perkuliahan. Misalnya, ketika antum tidak punya bekal, tidak terbiasa ngomong, maka antum akan minder untuk bertanya di kelas. Nggak tahu mau bilang apa, atau malu dengan teman-temannya yang sudah pada jago. Tapi kita nggak tahu mau ngomong apa. Maka pentingnya untuk terus latihan memperbanyak latihan ngomong atau berbicara. Ketika ditanya juga sama dosen, takut menjawab, nggak tahu mau jawabnya apa. Cara mengungkapkan apa yang kita ingin ungkapkan itu tidak tahu seperti apa. Maka itu akan menyusahkan antum dalam proses belajar. Antum terhalangi untuk mendapatkan kesempatan untuk dapat nilai lebih tinggi dari yang lain, untuk mendapatkan nilai plus tinggi. Dikarenakan antum jarang bertanya, jarang menjawab, bahkan tidak pernah. Maka nilai antum rendah. Atau bisa-bisa saja tidak ada tambahan. Karena di kampus itu ada nilai khusus interaksi. Interaksi mahasiswa itu akan dinilai.